Lau. Sisanya kagak ditulis enggak. Pernah nggak sih kamu lihat banyaknya angka yang ngebentuk baris, kolom, dan terstruktur kayak gini? Nah, itu namanya matriks. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, matriks bisa diartikan sebagai bilangan atau angka yang dibentuk dari susunan baris dan kolom. Baris itu yang kayak gimana? Baris itu susunan bilangan yang dibentuk dari kiri ke kanan, sedangkan kolom adalah susunan bilangan yang dari atas ke bawah ataupun sebaliknya. Matriks ini juga dinotasikan menggunakan tanda kurung, baik itu kurung biasa ataupun kurung siku. Suatu matriks dinotasikan dengan huruf kapital, sedangkan anggotanya cukup dengan huruf kecil saja. Contohnya seperti ini, matriks A beranggotakan 1A, 2B, 3C. Nah, terus ada pertanyaan, sebenarnya matriks itu dibaca dari kiri ke kanan atau atas ke bawah sih? Karena ini matematika, jadi akan lebih baik bila dibaca dari kiri ke kanan, dari baris 1, kemudian baris 2, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada ordo dan elemen. Ordo itu apa sih? Ordo adalah ukuran matriks yang ditentukan oleh jumlah baris dan kolom. Notasi penulisannya seperti ini. A, M dikali N. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya barisnya ada 5 dan juga kolomnya ada 5, maka bisa disebut matriks dengan ordo 5 kali 5. Nah, setiap anggota atau angka dalam matriks disebut sebagai elemen. Dinotasikan sebagai A, I, J. I di sini sebagai baris dan J di sini sebagai kolom. Contohnya adalah A23, berarti elemen matriks pada baris kedua dengan kolom ketiga, dan seterusnya. Nah, matriks ini juga tidak berbeda dengan variabel biasa, sehingga kita dapat lakukan manipulasi. Contohnya seperti melakukan operasi perkalian, pengurangan, ataupun penjumlahan. Nah, diharapkan dalam penggunaan matriks ini bisa membuat perhitungan lebih terstruktur lagi. Matriks terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu yang pertama ada matriks nol. Matriks nol ini merupakan matriks yang semua elemennya bernilai nol. Lalu yang kedua ada matriks baris. Matriks baris ini yaitu matriks yang hanya memiliki satu baris saja. Begitu pula dengan matriks kolom yang hanya memiliki satu kolom saja. Lalu yang keempat ada matriks persegi. Matriks persegi ini yaitu matriks yang memiliki jumlah baris yang sama dengan jumlah kolomnya. Kelima ada matriks diagonal. Matriks ini merupakan matriks persegi yang semua elemennya bernilai 0 kecuali pada diagonal utamanya. Terakhir, matriks identitas. Matriks identitas merupakan matriks diagonal yang semua elemen diagonalnya bernilai 1 sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Penjumlahan dan pengurangan matriks. Syarat dari penjumlahan dan pengurangan matriks yaitu jika terdapat dua matriks, misalnya di sini matriks A dan B yang memiliki ordo yang sama, maka elemen-elemen yang posisinya dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Jumlah dari matriks A dan B dapat dinyatakan dengan A plus B, sedangkan selisih dari matriks A dan B dapat dinyatakan dengan A minus B. Perkalian skalar pada matriks. Pada operasi perkalian skalar, setiap elemen pada matriks dikalikan dengan bilangan skalar atau bilangan real. Contohnya, jika diketahui A merupakan sebuah matriks dan K merupakan bilangan real, maka hasil dari perkalian K dengan matriks A adalah matriks baru yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen A dengan nilai K. Selanjutnya, perkalian dua matriks. Berbeda dengan perkalian skalar, perkalian dua matriks memiliki aturan tersendiri. Syaratnya, dua buah matriks dapat dikalikan jika jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Untuk mencari hasil kali matriks A dan matriks B, kalikan setiap elemen baris pada matriks A dengan setiap elemen kolom pada matriks B, lalu jumlahkan perkalian tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa manipulasi dari matriks. Yang pertama, ada transpos matrik. Transpos matrik adalah suatu matrik yang didapatkan dari hasil pertukaran dari suatu kolom dan barisnya.
Nah, misalkan ada matriks dengan ordo n kali m, maka transpos matriks tersebut adalah ordonya m kali n. Berikut ada contoh dengan matriks A dengan anggota PQRS. Nah, ditranspos-matrikan menjadi PRQS. Kemudian yang kedua ada determinan matriks. Determinan matriks dapat didefinisikan selisih dari perkalian elemen-elemen diagonal utama dan elemen-elemen diagonal sekunder. Nah, untuk determinan matriks sendiri hanya didapatkan dari matriks persegi. Kemudian ada contoh determinan dengan ordo 2 kali 2. Di sini ada matriks A beranggotakan A, B, C, D. Yang dimana kita akan mencari determinan dari matriks tersebut. Nah, untuk mencari determinan dari matriks tersebut, kita dapat menyelisikannya dengan diagonal utama diselisihkan dengan diagonal sekunder, atau dengan cara perselisihan menyilang. Kita simpulkan hasilnya adalah A kali D kurangi B kali C. Berikutnya ada inverse matrix. Inverse matrix merupakan kebalikan dari suatu matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya. Nah, maka akan menjadi matriks identitas. Nah, untuk inverse matrix dapat dilambangkan dengan A-1. Nah, jika suatu matriks dapat dikatakan memiliki inverse dengan determinan matriks tersebut tidak sama dengan 0. Nah, untuk persamaannya seperti berikut ini.